Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bersama keluarga ataupun beribadah seorang diri kepada semua jemaat. Saya Bimu Hibaranau. Demikian juga kepada semua jemaat apapun denominasi Anda yang mendengarkan perkongsian pada saat ini. Puji Tuhan karena di dalam segala keadaan Tuhan Yesus tetap baik untuk kita. Walaupun kita sudah masuk ke minggu ke-7 ya, tidak beribadah secara fisikal di gereja, tetapi saya percaya ibadah gereja Tuhan tetap berjalan terus. Walaupun gereja secara fisikal tutup, tapi gereja Tuhan yang sesungguhnya dibuka di mana-mana untuk beribadah, untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya mengongsikan firman Tuhan pada pagi ini, saya membawa kita untuk berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi ini. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal, Allah yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna untuk kami. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami, dan Engkau berjanji untuk datang kembali bagi setiap yang percaya kepadamu. Karena inilah yang kami harapkan, kami syukuri kepadamu ya Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ampunilah, kuduskanlah, sucikanlah pemikiran kami, perkataan kami atau tindakan kami, supaya senantiasa seluruh kehidupan kami dapat kami guna pakai untuk persembahan korban yang berbau harum dan menyenangkan Tuhan. Pada pagi ini kami juga bersyukur karena ada kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hamba hanya menyatakan kebenaran firman-Mu menurut kehendak Tuhan sendiri, dan berkati bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan perkongsian ini dimanapun mereka berada, supaya oleh kebenaran firman Tuhan, Tuhan sendiri yang menyatakan itu kepada mereka, dan oleh kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntun, memimpin pemikiran, hati, tindakan kami untuk tetap bersukacita dan hidup dengan penuh bijaksana selagi kami masih punya kesempatan untuk hidup di dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur karena waktu yang ada ini, waktu yang indah bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi ini, kita melihat bersama di dalam Matius, ya, Injil Matius bab 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Sekali lagi di dalam Matius bab 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Garis pekat yang tertulis di sini saya bacakan dalam Alkitab terjemahan baru, dikatakan dua macam dasar. Ya, firman Tuhan berbicara seperti demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang sudah kita bacakan sebentar tadi, saya membawa kita bersama untuk belajar sebuah tema yang bertajuk kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan. Cuma Tuhan, teks yang kita sudah baca bersama ini merupakan salah satu bahagian akhir, ya, dari isi khotbah Yesus di bukit, ya, kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, pada orang ramai yang ada pada ketika itu, ya. Dan sebelum Yesus mengajarkan, ya, perumpamaan, ya, dua macam dasar ini, sebelumnya Yesus mengajarkan atau menekankan, ya, tentang pengajaran, ya, pengajaran sesat yang akan berlaku, ya, di mana-mana. Bahkan dikatakan, ya, pada ayat sebelum bahwa mereka yang berbuat, ya, mereka yang bernubuat, ya, jemaat Tuhan yang terkasih. Teks firman Tuhan ini sebenarnya merupakan salah satu bahagian akhir, ya, daripada khotbah Yesus di bukit, ya, kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, dan kepada banyak orang yang hadir pada ketika itu. Nah, jemaat yang terkasih, sebelum Yesus mengajarkan tentang perumpamaan dua macam dasar ini, sebelumnya Yesus memperingatkan, ya, bahwa pada hari-hari terakhir, ya, akan ada banyak pengajaran sesat, ya, di mana mereka akan bernubuat, ya, mereka itu juga boleh mengusir setan-setan, mereka boleh mengadakan banyak mukjizat, ya, dan mereka itu orang-orang yang berseru-seru, ya, kepada Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa Yesus meresponi, ya, orang-orang yang seperti demikian, bahwa sesungguhnya Yesus tidak pernah, ya, mengenal mereka, dan Yesus akan mengusir mereka karena mereka itu sebenarnya adalah pembuat kejahatan. Dan Yesus menegaskan bahwa orang yang berseru-seru kepada Tuhan itu sebenarnya bukanlah syarat, ya, untuk masuk dalam kerajaan surga, melainkan, ya, dikatakan oleh Yesus pada ayat yang sebelum, di mana bukanlah setiap yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, ya. Jemaat yang terkasih, betapa pentingnya bagi kita sebagai gereja Tuhan mengerti, ya, kebijaksanaan hidup di dalam kehidupan kita, ya. Dan inilah yang Yesus, ya, tekankan di akhir khotbahnya di bukit ketika itu,
Dan inilah yang sangat penting ya untuk kita perhatikan bersama sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, yang perlu kita pegang bersama-sama. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan, perhatikan seperti apakah kebijaksanaan yang Yesus tekankan di dalam perumpamaan dua macam dasar ini. Ya. Yang pertama, kebijaksanaan yang Yesus tekankan di dalam perumpamaan ini adalah yang pertama, kebijaksanaan itu terkait dengan sikap mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukan perkataannya. Ini yang pertama. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan dua kata yang sangat penting yang terkait dengan kebijaksanaan yang Yesus tekankan dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah kata mendengar. Ya. Dalam bahasa asli, kata mendengar ini disebut sebagai akuo. Ya, sebanyak 428 kali ini disebut dan digunakan. Artinya, kata kerja mendengar ini adalah suatu kata yang sangat penting, sangat perlu diperhatikan bagi setiap orang percaya. Apalagi dalam konteks ini, ya, di mana kata aku ini berarti bukan hanya kita mendengar, tetapi kita memeriksa perkara tersebut. Kita juga mengerti, kita juga mengetahui, dan kita juga mentaatinya. Jadi kata aku ini atau mendengar ini merupakan kata kerja yang bersifat present. Artinya kita sedang kita sedang dan harus terus-menerus melakukannya, mengerjakan kata kerja mendengar ini. Ya. Dan kata ini juga bersifat indikatif. Artinya ada kata kerja lain yang terhubung kait dengan kata mendengar ini, di mana itu terkait dengan kata kerja melakukan yang terdapat di dalam ayat 24 ini. Jadi ini merupakan ya kebijaksanaan yang Yesus tekankan dalam perumpamaan dua macam dasar ini. Ya, dimana kalau kita memperhatikan kata melakukan di ayat ini dalam bahasa aslinya itu ya kata melakukan itu disebut sebagai poieo, di mana sebanyak 586 kali itu disebut. Dan ini juga satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, di mana kata poieo ini berarti bukan hanya kita melakukannya, ya, tetapi kita bertindak, kita berusaha, kita mulai berbuat. Ya, di mana kata kerja ini juga bersifat sama seperti kata mendengar tadi, ya, bersifat present, ya, di mana ia sedang dan harus terus-menerus dilakukan, dikerjakan. Dan ini juga sama seperti kata kerja mendengar tadi bersifat indikatif, di mana dua kata kerja ini ya di antara kata mendengar dan melakukan ini merupakan hal yang saling terkait erat, merupakan satu package ya yang terdapat di dalam arti kebijaksanaan yang Yesus ya tekankan di dalam perumpamaan ini. Ya, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini mengingatkan kita bahwa menjadi orang Kristen itu
tidak cukup hanya dengar-dengar perkataan Yesus. Ya. Itu tidak cukup. Tetapi menjadi orang Kristen itu bukan hanya kita mendengar perkataan Yesus, tetapi kita perlu memeriksanya sendiri. Ya. Ada orang yang suka mendengar khotbah, ya, tetapi tidak menyelidikinya, tidak memeriksanya, sehingga dia telan sahaja ya pengajaran. Meskipun pengajaran dari khotbah itu merupakan suatu yang tidak alkitabiah dan juga suatu yang bertentangan dengan konteks ya firman Tuhan. Jemaat Tuhan, menjadi orang Kristen ini juga bukan hanya kita memeriksanya sendiri ya firman Tuhan itu, tetapi kita mengertinya. Bukan hanya kita mengertinya saja, tetapi kita perlu mentaatinya. Ya. Jadi inilah yang Tuhan Yesus ya kehendaki bagi para muridnya, bagi para pengikutnya. Demikian juga bagi kita sebagai orang percaya. Karena inilah arti daripada sikap kebijaksanaan yang sesungguhnya, yaitu mendengar dan melakukan perkataan Yesus Kristus. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi orang Kristen juga merupakan tindakan kita untuk mulai atau kita berusaha ya untuk melakukan apa yang Yesus katakan, bukan hanya pada hari kemarin atau pada bulan lalu, tetapi kita melakukan apa yang Yesus katakan tanpa berhenti. Artinya kita konsisten menghidupinya, kita tanpa henti ya, kita melakukan secara berterusan apa yang menjadi kehendak hukum Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jemaat yang terkasih, Yesus menganggap bahwa orang yang mendengar perkataannya dan melakukan perkataannya itu merupakan suatu sikap kebijaksanaan. Ya, itulah sebabnya Yesus menggunakan ya perumpamaan dua macam dasar ini ya, karena ia sangat bersesuaian ya dengan budaya dan iklim di Palestina ketika itu, sebagai salah satu cara Yesus untuk mendekati mereka atau untuk membawa mereka mudah memahami apa sebenarnya yang Yesus ajarkan, Yesus maksudkan kepada mereka. Ya, jemaat yang terkasih, kalau kita tahu biasanya di Palestina ya ketika itu ya, ataupun juga pada masa-masa sekarang pun ya, biasanya di Palestina atau di Israel ya, memang setiap tahun biasanya pada bulan Mei sehingga bulan September itu ada musim kemarau ya. Ada musim kemarau yang tidak ada hujan ya, tanpa ada hujan ya. Jadi pada masa musim kemarau biasanya tanah yang ada itu menjadi keras ya, dan kalau ada orang yang tidak bijak ya, mereka berpikir bahwa mereka boleh mendirikan ya rumah batu di atas tanah yang keras itu. Jemaat Tuhan, orang yang kurang bijak itu juga pasti lupa ya bahwa ada juga musim
hujan ataupun musim angin ribut ya. Dan kalau kita tahu di Palestina ini juga, bila musim kemarau itu selesai ya, musim hujan itu juga ada. Dan memang angin ribut juga datang. Dan kalau orang yang kurang bijak itu lupa akan hal ini, pastinya rumah yang dia dirikan di atas tanah yang keras sebelumnya, yang dia pikir boleh menjamin ya kekukuhan rumah yang ia bina, tetapi apabila angin ribut itu datang atau musim hujan itu tiba, maka banjir pasti berlaku ya di kawasan itu, sehingga akhirnya rumah yang didirikan itu, rumah batu sekalipun ya didirikan di atas tanah itu, tidak akan menjadi selamat, bahkan akhirnya akan roboh. Dan itulah yang berlaku ya di dalam kehidupan di dalam orang Palestina pada ketika itu, karena memang seperti itulah keadaannya, iklim di Palestina ya. Tetapi seorang yang bijaksana ya pasti dia tahu akan perubahan iklim yang ada, dan dia tahu untuk membuat rumah bukanlah di atas dasar tanah ataupun pasir, tetapi pasti dia akan membuat rumahnya di atas dasar yang berbatu ya, sebelum dia membina rumah, supaya rumahnya itu tetap bertahan meskipun datang hujan, meskipun banjir datang, angin ribut datang, tetapi tetap rumah itu tetap kukuh ya. Jadi ini merupakan salah satu gambaran ya, perumpamaan yang Yesus coba ketengahkan kepada para muridnya, para pengikutnya, supaya mereka itu boleh bertindak dengan bijaksana ya. Tetapi maksud Yesus itu bukan hanya sekadar perumpamaan berdasarkan kepada keadaan ya, ketidakbijaksanaan dan kebijaksanaan orang dalam membina rumah secara fisikal, tapi lebih daripada itu ada sesuatu yang Yesus mau sampaikan kepada mereka ya. Jemaat Tuhan, perumpamaan Yesus ini adalah suatu perumpamaan yang sangat penting ya untuk kita perhatikan bersama-sama ya, karena perumpamaan Yesus ini sebenarnya ada kesamaan dengan kata-kata penutup ya yang terdapat di dalam kitab Imamat 26 dan juga di dalam Ulangan ayat 28 ya, dimana sebenarnya maksud utama Yesus menggunakan perumpamaan dua macam dasar ini adalah Yesus mau menyatakan kebenaran ya kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, kepada ramai orang pada ketika itu, bahwa orang yang hidup ya menurut hukum yang diberikan oleh Yesus akan tetap berdiri di tengah-tengah banjir ya, di tengah-tengah angin ribut yang datang, di mana sebenarnya kata banjir atau angin ribut, hujan yang datang, itu sebenarnya merujuk kepada hari kiamat. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus juga sebenarnya sedang menyatakan kebenaran bahwa orang yang tidak mendengar dan orang yang tidak melakukan hukum yang Yesus berikan kepada mereka, mereka akan jatuh di
tengah-tengah banjir, ya, di tengah-tengah angin ribut, di mana di tengah-tengah keadaan-keadaan yang berlaku menjelang hari kiamat, apatah lagi pada hari kiamat yang akan berlaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor Jeremias, Profesor W. Grandman, dan Profesor W. Michaelis, ya, yang berpendapat bahwa, dan saya menyetujui, ya, apa yang mereka sampaikan, ya, di mana banjir, ya, dalam tanda petik itu, banjir dan angin ribut atau hujan yang datang dalam perumpamaan ini sebenarnya menandakan pada hari kiamat, ya, keadaan-keadaan yang berlaku, ya, menjelang hari kiamat dan pada hari kiamat itu sendiri, ya. Jemaat yang terkasih, salah satu tanda, ya, kiamat, ya, atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah bulan menjadi darah, ya. Dalam Yoel 2 ayat 31 itu sudah dikatakan, bahkan di dalam Wahyu juga ada mencatatkan, dalam Injil, ya, kitab Injil juga ada mencatatkan, ya, Yesus ada menyatakan beberapa kali di mana akan ada tanda-tanda, ya, pada bulan, pada alam semesta, dan salah satunya apa yang sudah berlaku, ya, pada hari ini, ya, maksud saya pada hari kemarin, ya, pada hari kemarin pada waktu pagi di mana bulan menjadi darah atau bulan menjadi, ya, merah lah, seperti itu, bulan menjadi darah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan itu sudah tergenapi, ya. Dan jemaat Tuhan, hari-hari ini pun, ya, penyakit ada di mana-mana, ya, ekoran pandemi COVID-19, ya, dan Yesus pernah mengatakan, ya, bahwa menjelang hari kedatangannya, ya, akan ada bukan hanya pengajaran sesat berlaku peperangan, ya, banjir, gempa bumi, tetapi juga penyakit juga ada di mana-mana. Dan semuanya ini menunjukkan bahwa, ya, tanda-tanda hari kiamat ataupun menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah semakin hampir dan sudah semakin dekat, dan kita tidak tahu bila mana hari Tuhan yang dahsyat itu, hari Tuhan yang mengerikan itu. Hanya Dia, Tuhan, yang tahu. Tapi apa yang perlu kita perhatikan bersama sebagai orang percaya, ya, bahwa melalui tanda-tanda ataupun berlakunya hari kiamat yang akan tiba sesuai dengan waktu ketetapan Tuhan, apa yang kita perlu lakukan adalah sebagai orang Kristen, jangan pernah kita takut, ya. Justru kita bersukacita, kita bersyukur, ya, karena sesungguhnya, ya, apa yang Yesus nubuatkan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu suatu yang benar. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, penggenapan nubuat ataupun perkataan Tuhan di dalam Alkitab merupakan satu peringatan untuk kita bersama bahwa inilah kesempatan yang ada ini untuk kita gunakan dengan sebaiknya untuk mempersiapkan diri untuk mentaati Kristus di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, tanda-tanda orang Kristen yang benar adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan
sendiri atau Roh Kristus itu bekerja ya di dalam hatinya, sehingga Roh Kristus atau Roh Allah, Roh Tuhan itulah yang bekerja dalam hatinya dan membuat dia ada keinginan yang kudus, keinginan yang suci untuk semakin hari semakin mau mentaati Kristus. Jadi kesempatan yang ada ya bertaubatlah dan mohonlah pengampunan jikalau kita sudah melakukan ya apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, ataupun kita sudah mulai lari ya atau terpeso menyimpang dari kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bersama kita mohon ya pertolongan daripada Tuhan agar kita boleh mendengar ya lebih banyak lagi perkataannya dan kita dapat melakukan perkataan Tuhan Yesus. Cuma Tuhan, bagaimana kita boleh mendengar perkataan Kristus? Ya, kita boleh mendengarnya dengan ya membaca Alkitab ya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan apa yang akan berlaku bagi orang yang bertindak bijaksana dalam menghadapi hari kiamat. Seperti yang Yesus katakan di dalam ayat 25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus menyatakan bahwa mereka yang mendengarkan perkataan-perkataannya dan melakukan perkataan-perkataannya, mereka akan tetap berdiri teguh. Mereka tidak tergoncangkan dengan keadaan yang ada, tetapi mereka juga tidak akan hancur, tidak akan dapat dirobohkan. Jadi jemaat Tuhan, kita bersyukur karena sesungguhnya janji firman Tuhan oleh perkataan-perkataan Yesus Kristus yang ada itu merupakan perkataan yang hidup. Itu merupakan sumber keteguhan bagi hidup kita, bagi jiwa kita. Itu merupakan sumber ketenangan, bahkan sumber kekuatan, pengharapan sepenuhnya bagi kita meskipun kita akan menghadapi hari kiamat. Jemaat Tuhan yang terkasih, jangan pernah kita takut dalam apapun keadaan yang sedang kita alami pada hari-hari ini ataupun yang bakal kita alami ke depan, kita tidak tahu. Tapi yang pasti hari kiamat pasti tiba, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti berlaku. Tapi sebagai orang percaya, sesungguhnya apapun yang berlaku sekarang ini, apapun yang berlaku ke depan ini, itu semua merupakan penggenapan akan janji Tuhan. Dan ini merupakan kegembiraan besar bagi kita, sebab janji Tuhan itu adalah suatu janji yang benar. Apa yang Dia katakan itu pasti berlaku, dan itu menandakan, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang hidup dan Tuhan Allah yang benar. Dan kita bersyukur karena meskipun hari kiamat akan tiba, itu merupakan sukacita besar bagi kita sebagai orang percaya, karena itu adalah waktu keselamatan besar bagi setiap yang percaya kepadanya. Dan
oleh janjinya adalah pasti, di mana jaminan keselamatan, kehidupan yang kukuh pasti akan diberikan. Meskipun secara fisikal kita akan mati, tetapi kematian itu hanyalah merupakan pintu untuk kita menikmati kehidupan, kekekalan bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, bagi orang yang tidak percaya, ya, hari kiamat merupakan hari yang bagi mereka itu adalah suatu ketidakadilan. Karena pada waktu itu mereka akan dihakimi dan mereka tidak mengerti bahwa semuanya akan berlaku ya, sesuai dengan apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kebijaksanaan manusia itu sebenarnya sangat berbeza ya dengan kebijaksanaan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-11 ya, di dalam ayat ini menyatakan ya bahwa kebijaksanaan Tuhan itu tidak pernah bekerja di luar tujuan Tuhan ya, tetapi tetap berada pada tujuan Tuhan yang bersifat kekal demi untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus demi kemuliaannya. Ya, kita baca bersama teks ini dalam Efesus 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan berbicara demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bahagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya perkataan Yesus Kristus ya merupakan kebijaksanaan Allah sendiri. Ini kebijaksanaan Tuhan Allah yang unik ya, untuk mendorong kita sebagai manusia yang berdosa ya, bukan untuk tujuan yang sementara di bumi ini, tetapi untuk membawa kita ya kepada tujuan Tuhan yang bersifat kekal. Jadi benar, kebijaksanaan Tuhan ini sesungguhnya hanya dapat kita temukan melalui Kristus yang dapat mempersatukan kita kepada Tuhan, dan melalui Kristus juga ya yang dapat
menyelesaikan persoalan utama manusia, yaitu dosa, dan juga kemana akhir kehidupan manusia setelah ia meninggal dunia. Jemaat Tuhan yang terkasih, meskipun semua manusia akan diperhadapkan dengan hari kiamat, ya, tetapi kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kita menikmati kebijaksanaan Tuhan, mana melalui Kristus, ya, kita akan memiliki hidup yang terjamin selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, yang kedua, apa yang dimaksudkan oleh Yesus, ya, tentang perumpamaan di sini, ya, berkaitan tentang kebijaksanaan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya, itu merupakan suatu kebodohan atau ketidakbijaksanaan. Ya. Dalam ayat yang ke-27 ya dikatakan ya di sini bahwa dalam ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan kata kebodohan ini dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai moros. Ya, sebanyak 12 kali itu disebut, dimana ini berarti bahwa orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan perkataan-perkataan Yesus Kristus, dia itu sebenarnya bukan hanya bodoh, kurang bijak, tetapi dia juga itu adalah sedang memberontak. Ya, itulah artinya kata kebodohan ataupun moros dalam bahasa aslinya ada kaitannya dengan sikap pemberontak. Ya, jadi jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita hanya mendengarkan perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya, Yesus menyatakan kita itu sebenarnya sedang memberontak kepada perkataan Yesus. Dan itu menunjukkan sikap kebodohan. Dan itu menunjukkan sikap ketidakbijaksanaan dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan kesilapan ya terbesar di dalam kehidupan sebagai manusia. Jemaat yang terkasih, perhatikan dalam ayat ini, dalam perumpamaan ini, apa yang Yesus katakan bagi orang yang sedemikian rupa. Orang yang memberontak akan perkataan-perkataan Yesus Kristus. Ya, di mana dikatakan bahwa ketika datangnya ya hari kiamat itu yang digambarkannya seperti datangnya hujan, angin ribut dan banjir. Dikatakan bahwa rumah mereka itu rubuh ya, dan hebatlah kerusakannya. Dan ini menggambarkan bahwa orang yang memberontak akan perkataan Yesus, mereka akan mengalami kehidupan yang sia-sia, mengalami kehidupan yang rusak, ataupun mengalami kehidupan yang sangat hebat kerusakannya. Artinya ketika mereka hidup di luar ya daripada perkataan, di luar daripada janji Yesus Kristus, hidup mereka itu sangat mudah akan tergoncang, dan hidup mereka juga sama sekali tidak memiliki
jaminan keselamatan hidup ketika hari kiamat tiba. Jemaat yang terkasih, semua ini merupakan peringatan Yesus Kristus bukan hanya kepada para muridnya, para pengikutnya ketika itu, tetapi bagi kita semua manusia yang ada pada hari-hari ini. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita sangat memerlukan kebijaksanaan. Ya. Kebijaksanaan dari pihak kerajaan, pihak rakyat untuk menghadapi semuanya ini, itu juga penting, perlu. Tetapi yang lebih penting dan yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah kebijaksanaan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Seperti mana kebijaksanaan yang Yesus tekankan di dalam perumpamaan ini. Jemaat Tuhan, ada orang yang merasa dirinya pintar tetapi tidak bijaksana. Dan ada juga orang yang menganggap dirinya bijaksana tetapi tidak pintar karena dia mudah berpuas hati akan kebijaksanaannya, sehingga dia tidak mau lagi kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan yang Yesus maksudkan di sini merupakan kebijaksanaan yang terutama, yang penting daripada kebijaksanaan yang ada di dunia ini. Dan inilah yang kita perlu pegang, inilah yang kita perlu miliki, ya, supaya kita menjadi orang yang ternyata bijaksana dalam menjalani kehidupan yang menjelang hari kiamat, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, mari kita sebagai gereja Tuhan, siapapun Anda, kita bersama-sama mengakui bahwa kita memerlukan perkataan-perkataan Yesus Kristus Tuhan Penyelamat. Kita katakan bahwa kita rindu terus-menerus mendengarkan perkataan-perkataannya dan rindu untuk melakukan perkataan-perkataannya. Walau apapun keadaan yang berlaku atas hidup kita, atas keluarga kita, atas negeri, atas negara, atas dunia ini sekarang dan pada masa akan datang. Mari bersama kita memohon, karena memang kita tidak akan kuat. Sebab itu kita perlu memohon pertolongan dari Tuhan supaya memberi kita pengertian, kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk memimpin pemikiran kita, untuk memimpin hati, untuk memimpin tindakan kita selama kita masih hidup di dunia yang semakin jahat, bahkan dunia yang akan hancur suatu ketika. Jemaat Tuhan, Daud sendiri memperolehi kebijaksanaan dari Tuhan karena dia mempelajari firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, hanya Tuhanlah yang dapat membuat kita boleh bertindak bijaksana menghadapi apapun keadaan pada hari-hari ini, apalagi pada hari kiamat yang mendatang. Maka dengan itu jemaat Tuhan, mari dalam keadaan apapun tetap kita mencintai perkataan Yesus Kristus, apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Karena sesungguhnya perkataan-perkataan Tuhan yang telah dituliskan di dalam Alkitab itu merupakan kebijaksanaan Tuhan untuk membawa kita kepada tujuan Tuhan yang kekal.
Dan itulah yang memimpin ya kehidupan kita, ya, tetap berada pada alur yang Tuhan kehendaki, dan melalui kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, itu merupakan akibat ya daripada iman yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang penuh hikmat, penuh bijaksana, yang dapat menjamin kehidupan kita meskipun dunia akan kiamat, tapi janjinya, firman-Nya kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang penuh hikmat dan bijaksana, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah selesai mempelajari firman Tuhan. Dalam keterbatasan hamba, Engkaulah Tuhan yang tidak terbatas untuk menyingkapkan kebenaran terus kepada setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan perkongsian pada pagi ini. Tuhan tolong kami supaya dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ke depan, kami dapat menjalaninya dengan penuh bijaksana sesuai dengan perkataan-perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami kalau kami selama ini menjadi seperti orang yang bodoh, orang yang tidak bijaksana. Kami memberontak akan perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami masing-masing, karena tanpa Tuhan kami tidak mampu melewati keadaan-keadaan yang ada, keadaan dunia yang sudah semakin jahat, sudah semakin tua. Sebab itu kami menyerahkan supaya setiap kami dipimpin terus oleh kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hari demi hari kami sebagai gereja Tuhan terus mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Tolong kami supaya hari demi hari kami menjadi gereja Tuhan yang tetap melakukan perkataan-perkataan firman-Mu dan memberi kepekaan kepada kami supaya kami tetap berjalan di jalan yang sesungguhnya, jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan. Kami percaya bahwa iman yang telah Engkau anugerahkan bagi kami dan Roh Kudus yang menjadi penolong dalam setiap pribadi kami akan terus-menerus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga iman kami tetap terus bertumbuh kuat, teguh, meskipun menghadapi keadaan yang menekan pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi pengharapan bagi mereka, oleh karena janji yang ada di dalam Engkau Yesus Kristus sesungguhnya menjamin kekokohan rumah ataupun kehidupan kami meskipun datang hari kiamat. Tuhan, hamba juga berdoa khususnya bagi para pemimpin negara Malaysia, supaya kiranya diberikan hikmat kebijaksanaannya daripada Tuhan dalam mentadbir urus kerajaan yang ada demi kebaikan rakyat dalam keadaan yang sekarang ini. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, dengan perlindungan daripada Tuhan. Demikian untuk warga Kementerian Kesehatan Malaysia, baik staf, baik dokter, nurse, frontliner yang ada, semuanya Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Biarlah oleh kekuatan yang daripada Tuhan terus memampukan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa khususnya bagi mereka yang masih ragu-ragu akan keselamatan hidup mereka, yang belum lagi mengenal ataupun percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya oleh kuasa kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka, dan Tuhan memberkati setiap orang Kristen yang ada, supaya menjadi saluran pemberitaan Injil Tuhan kepada mereka, supaya mereka juga dapat menikmati janji yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kepada setiap yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apapun aktiviti ke depan, untuk seluruh jemaat Tuhan, Engkau yang terus menerus melindungi kami, Engkau yang terus menerus memberikan kami kekuatan dan hikmat khususnya dalam mengatur kehidupan kami sehari. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, demikian perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa lagi di minggu yang seterusnya. Shalom.